Rio sebagai sahabat yang kalau ada di tengah-tengah tapi juga tadi sedikit membela dan lain-lain. Nah kalau dari karakter lo sendiri lo melihatnya gimana kebutuhannya? Karena sebenarnya kayaknya lo punya masalah juga di karakternya gitu, cuma nggak diungkap aja gitu. Silakan lo setelah proses panjang syuting ini apa yang dirasakan Antonio? Ya tentunya aku banyak belajar dari film ini dan aku lebih aware lagi tentang kesehatan mental. Kalau di film aku kan lebih ke mensupport si Dikta, jadi si Dikta, Si Baskara, Baskara, suka bercanda orangnya ya. Jadi salah sih salah. Oke. Terus. Iya, jadi aku yang berusaha untuk menyadari dan membuat Baskara itu menjadi orang yang lebih dewasa lagi dengan permasalahan yang dia miliki di masa lalu. Berarti menurut seorang beliau penting ya di circle pertemanan ada karakter kayak lo di dalam real life kita gitu ya? Penting banget Ya. karena aku tahu kan kita circle itu atau lingkungan kita itu sangat mempengaruhi kita Yes. ya. Jadi kalau kita punya circle atau lingkungan yang positif itu akan mengarahkan kita jadi orang lebih positif. Itu dia. Pinter banget. Loh, jawabannya. Gitu ya, Pak ya? Terima kasih. Selanjutnya kita juga ada Umi Guari yang melakukan debut film panjang pertamanya di sini. Iya nih. Wow. Terima kasih banyak. Dan sangat memukau penampilannya gimana Umi setelah proses panjang hari ini tiba dan apa sih yang seorang Umi Guari dapatkan gitu? Memerankan karakter yang selalu menghibur padahal punya banyak masalah gitu. Umi punya pantun buat hari ini. Cakep. Silakan Umi. Langsung Umi. Kasih ke teman-teman media Umi. Kasih nih. Makanya tadi kan sebelum yang Datangnya lain udah- terakhir, itu itu ngumpulin. itu lagi nulis. Nulis pantun. Sikat, Umi. pantun. Langsung. Yang lain dulu nih pantun gua lagi bagus-bagus ini. Bantu jawab cakep ya, bantu Iya, jawab cakep. silakan Mi. Belum. Belum mas, saya tahu saya cakep tapi jangan. Si Agus temannya Iis Cakep. mau nonton film bagus, ya boleh kasih kali saja aku menangis. Iya, terima kasih Pak Umay. Ada 3 lagi kan Umi? Ada, itu aja ya satu ya. Satu sekarang berdua di gala premier Mi. Silakan nih gimana ya kalau yang Umi rasakan debut film panjang kemudian karakternya berat dan apa yang dirasakan setelah itu? Iya terima kasih. Ini tuh sebenarnya bukan film panjang aja tapi film drama pertama aku. Wow. Apa ya? Pas ditanya karakternya, aku kira kayak ya udah komedi dan lucu aja nggak beda jauh dari aku. Ternyata aku selain lucu itu juga ternyata aku punya kesehatan mental yang sakit gitu kan. Jadi aku nih sakit ya. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama Umi. Karakter aku sebagai Ica tapi nggak beda jauh sama Umi. Mas Dikta jangan ngeliatin kayak gitu, aku agak deg-degan lah Mas Dikta. Oh, tapi mereka ya gak beda jauh karena kalau Umi tuh aslinya cengeng sama seperti Ica juga cengeng. Terus mungkin bedanya adalah aku tuh nggak bisa sama sih sebenarnya aku nggak bisa jujur sama diri aku sendiri. Aku nggak bisa ngasih tahu ke keluargaku, bahkan ke keluargaku, ke orang tuaku, ke kakak-kakakku kalau aku kenapa, aku menderita apa enggak. Sampai kakakku juga di real life-nya kakakku sempat marah karena aku nggak pernah jujur dan aku nggak pernah bisa cerita sama mereka gitu. Nah ya pokoknya yang aku dapat, aku jauh lebih bisa aware juga sama diri aku, jauh lebih bisa jujur sama diri aku. Kalau misalkan sakit ya bilang sakit, kalau bilang enggak ya enggak, karena aku enggak berani bilang enggak gitu. Kalau apapun iya ya udah. Umi, Tuhan tepuk tangan dong untuk Umi. Thank you Umi. Terima kasih. Selanjutnya kita ke Ibu Widi Mulia yang di sini mengakomodasi semua permasalahan dari para anggota support grupnya. Bagaimana seorang Widi Mulia mentransformasi dari seorang Ibu Widi ke Ibu Dina yang bisa mengakomodir semuanya, tapi tetap dengan ketenangannya dan juga bisa sampai ke teman-teman support grupnya. Itu dia. Pertama saya belum nonton hasilnya, jadi hanya berdasarkan kepercayaan aja satu sama lain. Jadi saya berharap sebentar lagi saya juga bisa melihat hasil kolaborasi kita semua.
Nina ini sebenarnya itu tadi hasil sebuah karakter hasil kolaborasi semuanya. Pak Reka, dari Prilly, dari Umay yang diomongin pada saat skrip itu ada di tangan saya itu saya coba gimana ya menyimpulkannya jadi satu. Tapi terlepas dari skenario film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis, saya yang adalah insan seni gitu ya, dari nyanyi, dari ke acting, itu benar-benar merasa nikmat banget ada di produksi ini gitu, karena di sini benar-benar kayak kasih tongkat estafet dari produksi sebelumnya ke produksi yang saat ini tuh benar-benar saya harus bikin sesuatu yang bernilai lebih di sini gitu. Dan yang membahagiakan buat saya di produksi Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis adalah bukan saja kita semua setuju, bersepakat, bekerja sama, berkolaborasi untuk bikin sesuatu yang penting, sesuatu yang memang ada dampaknya yang baik, tapi ini kok bisa ya diramu menjadi sesuatu yang seru gitu, karena saat ini kita tidak bisa dikasih pilihan antara dua itu tuh. Apakah kita mengedepankan sesuatu yang penting, yang kita tahu itu harus diambil jadi pilihan pertama ya, atau ada pilihan kedua yang seru, yang mana nih? Karena semua dengan gadget mereka pasti terhipnotis tuh karena melihat sesuatu yang seru ternyata, bukan yang penting lagi gitu. Dan saya bahagia banget di film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis melalui karakter Nina yang jadi pendukung di semua karakter-karakter penting dalam film ini, juga menjadi bagian dari sebuah proyek yang seru dan yang pasti itu yang akan orang-orang juga akan tonton gitu. Yes, itu dia. Terima kasih Ibu Winnie, thank you banget. Selanjutnya kita ada Gracia JKT48 juga yang di sini sebagai adik dari Mas Kara sebagai Sarah. Ini gimana? Kamu kan anak pertama setelah syuting dan menjadi anak kedua tapi tetap lebih dewasa, mengubah pandangan seorang Gracia ngasih sebagai seorang kakak atau adik seperti apa setelah proses panjang bersama dengan Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis. Silakan. Oke, jadi sebelumnya aku Gracia JKT48, di sini aku berperan sebagai Sarah, adiknya kakak Baskara, kakak aku. Iya, di real life-nya aku anak pertama, punya 2 adik. Tapi di film ini aku adalah adik seorang kakak yang sebenarnya sayang banget sama kakaknya. Dan sebenarnya sosok Sarah ini juga sosok yang kelihatannya dewasa dan kelihatannya independen, kelihatannya kuat, kelihatannya jauh lebih dewasa daripada kakaknya. Padahal sebenarnya dia menyimpan, ada banyak perasaan juga yang dia simpan gitu. Ada banyak, aku pengen merasa diakui juga oleh kedua orang tua aku, seperti kakak juga gitu. Itu sih Kak. Terus gimana, seru nggak proses syuting sama Kak Dikta di sana? Seru banget. Seru banget. Tadi kita udah pada nonton ada adegan intens tuh antara kakak dan adik. Iya, deh. Seru. Gimana, boleh ceritain dong? Seru istrinya. Om Dikta seru soalnya. Senang banget bisa kerja bareng Gen Z gini ya. Tapi jujur Kak Dika bener-bener, aku bener-bener ini banget loh, bisa Adik kita kakak bisa banget ya. adik kakak banget loh. Lebaran ke rumah ya. Ya ada gimana. Karena Kak Dikta juga open banget kan, terbuka banget sama hal-hal yang aku rasa kayak, Kak aku kayak gini gak apa-apa gak ya Kak? Aku kan masih ada rasa gak enaknya gitu ya kalau ke Kak Dikta. Tapi Kak Dikta juga bener-bener ya jadi curhat ke aku, jadi cerita juga jadinya kita. Oke, siap. Terima kasih tepuk tangan untuk Gracia JKT48. Thank you. Kita ke Mbak Dominic Sanda sebagai seorang ibu di sini. Tepuk tangan dong untuk seorang ibu yang luar biasa, yang kita yakin juga kita pun banyak relate dengan karakter ibu yang ada di sini. Mbak Dominic Sanda ini berat banget nih ternyata tanggung jawab yang diberikan sama Prilly, sama Woy, sama Mas Reka. Gimana Mbak Dominic Sanda akhirnya? Gimana ya Mas? Benar-benar sangat luar Saya biasa. juga Ya. selesai syutingnya selesai baru kayak gitu. Apa ya, pertama kali aku ditawarin, aku baca skripnya dan aku langsung bilang ini berat banget loh. Ini langsung ini nggak boleh sembarangan nih, gue nggak boleh asal sekenanya, nggak bisa, ini berat banget. Dan terus ketemu sama Mas Reka, sama Mas Rosa, ketemu Mas Reka, Mas Rosa dulu ya, berdua ya itu. Terus kita membahas soal karakter Devi segala macam lebih dalam lagi dan lebih menyatukan, karena kan saya baca, saya mentafsirkan si Devi seperti ini, ternyata Mas Rosa beda-beda ya Mas. Terus jadi terus akhirnya jadi satu vision lah untuk si Devi ini. Dan
karakternya ada kesamaan dengan saya tapi banyak sekali juga perbedaannya gitu. Itu di situ yang buat saya jadi tantangan yang sangat amat berat, dan saya yakin karakter Devi ini sangat amat relate ke banyak orang, banyak yang mengalami di luar sana yang menjadi Devi. Saya nggak boleh, saya harus bisa mencerminkan itu gitu. Saya harus jadi perwakilan mereka, harus jadi perwakilan mereka aja supaya mereka tahu banyak kok yang begini, ada jalan keluarnya gitu. Dan itu akhirnya saya berhasil maksudnya berhasil mendapatkan ini Devi itu dengan bantuan ini suhu saya bilang suhu saya di film ini ada 2, Mas Reka sama Mas Rosa saya bilang. Dan juga sangat amat dibantu sama Prilly, Surya dan cast-cast yang lain yang saya langsung berinteraksi gitu. Yes, itu dia. Kita kan untuk Mbak Dominic sana. Nah ini ada beberapa kali kan saya ikut tonton, ada beberapa peran dengan adegan Bu Dominic, ada beberapa teman-teman media yang nangis juga. Ada nggak sini ada yang nangis yang mau ngaku? Karena banyak. Ada di belakang, yang depan ada, kamu nangis ya tadi ya? Kalau kamu kenapa nangis boleh dikit bentar ya? Karena tadi kita nonton di studio pada banyak yang nangis. Kalau kamu kenapa? Silakan. Soalnya kayak pas banget gitu, ke diri sendiri juga ngerasa iya gini gitu. Apalagi pas masalahnya Kadikta, pas Kara. Gimana masalah saya itu? Kayak Saya ngerasa, bermasalah memang ya. bukan. Kayak ngerasa orang tua tuh punya ekspektasi tinggi gitu. Terus ngerasa kayak diri ini tuh nggak bisa ngecapai ekspektasi itu gitu. Padahal kan belum dijalanin, tapi kayak udah nggak bisa, tapi mau coba, tapi nggak bisa, tapi mau coba, tapi nggak gitu. Jadi kamu ikut terbawa karena kamu berarti cocok atau relate dengan karakter yang Baskara di sini dengan memenuhi ekspektasi orang tua gitu ya. Dan banyak juga yang relate yang ada di sini. Ini luar biasa kan. Jadinya emang ya itu tadi Mas Reka sempat keliling studio Mas Reka bilang, ayo teman-teman relate sama karakter yang mana. Kita nemuin karakter kita, diri kita tuh di karakter yang mana gitu ya Mas Reka ya. Siap, terima kasih ya kamu udah mau cerita ya. Kita ke Mas Surya Saputra, boleh? Tepuk tangan dong teman-teman. Jangan balik kelas gitu ya, karena kita tahu Bapak juga berat loh masalahnya. Berat. Mas Surya ini berat banget ternyata. Gimana Mas Surya mendeliver ini supaya tetap bisa maksimal, layer dijaga dari awal sampai dengan di akhir performance-nya tetap top performance-nya? Iya, Pras ini bukan saya banget. Saya nggak bisa ngomong keras, saya nggak bisa physical, paling anti deh tuh. Ya untungnya ada Mas Reka, ada Mas Rosan yang ngebantuin untuk jadi Pras ya. Tapi yang membuat saya betul-betul jatuh cinta itu adalah ceritanya. Cerita itu luar biasa loh, bahwa untuk karakter Pras aja ya, Pras itu punya masalah Ya. tapi dia deny bahwa gue punya masalah. Dia nggak tahu mesti cerita ke siapa, korbannya siapa, keluarganya. Kemarahannya itu dia limpahkan ke keluarganya gitu. Jadi banyak dari kita yang memang tidak terbiasa untuk bercerita, karena mungkin di kebanyakan orang bercerita itu seperti mengungkapkan kelemahan, tapi salah sebetulnya. Bercerita itu harus, kita dengan bercerita kita melepaskan emosi kita. Dari setengah emosi yang lepas itu solusi udah setengah jalan Ya. Nah jadi karena dia tahan terus, dan dia bilang sama keluarganya nggak boleh nangis, itu efeknya ke semua keluarga gitu. Jadi di film ini kita dikasih tahu nggak apa-apa lo untuk nangis, nggak apa-apa untuk being vulnerable gitu. Yang pasti yang harus utama adalah pikirin diri sendiri supaya mental kita sehat. Jangan karena nggak enakan, karena dianggap lemah, kita nggak mau cerita gitu. Jadi cerita ini bagus banget buat saya, jadinya very personal dan sangat mengedukasi orang. Yes, Gitu. ceritanya bagus banget dan Mas Surya Saputra juga memerankannya, karakternya bagus banget, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Surya Saputra. Thank you Mas Surya Saputra. Kita ke Pradikta Wicaksono sebagai Baskara yang di sini. Pak, karakter Baskara adalah atlet basket yang bermasalah, akhirnya WO punya banyak masalah. Dan in real life lo kan juga pernah jadi atlet Pak, dulu Pak. Atlet tenis gitu, pernah di junior dan lain-lain. Ini memudahkan untuk seorang Dikta masuk ke karakter Baskara nggak sih? Karena pernah ada pengalaman yang sama dengan Baskara gitu, sama-sama pernah menjadi atlet.
Baskara tuh beda banget sama Dikta ya. Sebetulnya saya lahir dari keluarga yang sangat bahagia dan saya S3 di luar negeri dan lain-lain. Jadi nggak relate banget ini. Cuman untuk masuk ke karakter ini saya mencoba untuk meresearch ya. Benar saya pernah jadi atlet dulu dan gagal juga gitu kan. Halo? Ada. Wah, diskriminasi. Iya, sampai mana tadi? Pernah jadi atlet. Oh iya, pernah jadi atlet dan sebenarnya nggak gagal sih, karena waktu itu saya jadi atlet karena paksaan orang tua kan. Terus kalau di sini Baskara adalah seorang yang ingin jadi atlet tapi gagal gitu. Jadi ya kurang lebih mirip lah gitu. Terus kalau lo ketemu karakter Baskara dan sebaliknya Baskara ketemu Dikta, apa sih yang pengen lo omongin? Lah sama. Mirip. Apalagi. Guys, pertanyaannya gue bingung nih. Apa yang pengen lo bilang bener ke karakter Baskara? Jangan terlalu ambis lah bro. Gitu. Yes. Itu mirip tadi. Sama. Saudara nih. Tapi susah punya struggle sendiri, tapi pengen sisi lain Baskara menemani kesembuhan dari Tari gitu. Satu sisi pengen nemenin, satu sisi punya strategi. Itu menarik banget. Nah, menarik banget. Menariknya ketiga kali nih. Kenapa sih menarik? Itu jadi itu kayak lo mau jadi superhero, padahal lo juga kenapa gitu. Iya. Jadi itu kan kita harus ada dua energi yang besar gitu kan, satu untuk menyelamatkan orang-orang terdekat kita dan kita sendiri, tapi juga pengen nyelamatin si Tari juga gitu, karena kan Baskara ini kayak belum pernah lihat cewek dengan karakter seperti Tari gitu. Terus ngobrol sama Prilly berapa lama sih untuk nge-build chemistry sehingga tadi kita tuh abis ini pengen naik MRT dan sambil pegangan di tiang. Biar Ternyata gue lagi meter. Kena lagi gitu. 5 tahun ya mas ya? 5 tahun. 5 tahun. Oh bercanda. Tari sama Baskara ya. Tari Baskara. Tari Baskara. Apa ngobrolnya? Iya ngobrolnya, karena kan banyak adegan-adegan yang memang kita juga terdeliver. Oke nih deket banget, akrab banget gitu. Dan Gimana sih cara ngebangun chemistry? Gue kali ya. Gimana sih cara ngebangun makasih Pak dibantu. Chemistry ya. Chemistry. Ada naik MRT bareng dulu gitu kan, karena kan Ada jalan berdua dulu nggak atau apa gitu? Enggak sih, kita kadang-kadang suka ngebedah buku ya bareng. Ini Aristoteles nih apa sih? Bener. karena kan dengan Prilly dengan segudang pengalaman acting dan lain-lainnya tak gitu, dan lo harus terus barengan sama Prilly, itu gimana tak? Beda loh pada matanya gitu, pandangannya kan. Segudang ya. Ya maksudnya gini, Prilly itu menurut saya, ini serius nih jawabannya. Ya. Dia tuh Ini Dikta nih ya, bukan Baskara nih. bebas. Menurut saya Prilly itu one of a kind dari semua Lihat dong matanya dong. talenta itu. Apa? Matanya lihat dong. Oh iya. Apa? Boleh gak ini mau serius nih, dari akhirnya mau serius nih. Jadi salah satu gini, saya bekerja sama dengan Prilly itu seperti tidak bekerja sebenarnya. Di luar nego budget ya, maksudnya. Cuman kerja sama Prilly itu kayak saya melakukan apa yang saya suka gitu. Jadi Prilly sebagai aktor, Prilly sebagai produser, itu menurut saya salah satu harta karun di Indonesia. Belum ada orang yang bisa seperti ini menurut saya ya. Wow. Jadi siapapun yang bekerja dengan Prilly, siap-siap aja menerima dan merasakan kenikmatan bekerja. Berarti kerjasama ini membekas banget buat lo ya tak? Buat kita semua membekas banget. Yes, gue tonjok lo ya. Gue dengan bijaksana nih. Ada di cue card. Tadi lagi mendalami peran jadi Baskara. Iya, Anger management. gitu. Jadi menyenangkan sekali. Nggak chemistry juga. Bentar sih, paling cuman 2 hari 3 hari lah. Itu juga apa namanya? Bahasa Inggris kita ngomongnya lagi gitu. Chemistry banget kan. Udah, ya siap Dikta. Jangan tepuk tangan buat Dikta. Thank you Dikta.